Ketenangan yang memberi kemenangan. Banyak orang panik ketika badai kehidupan datang melingkupinya. Bahkan sebelum badai datang, tidak sedikit orang dikuasai kecemasan sedemikian rupa yang membuat ia melakukan tindakan-tindakan yang sering tidak masuk akal. Padahal kecemasan yang berlebihan yang membuat manusia berperilaku panik itu tidak menyelesaikan banyak persoalan. Justru ia akan menimbulkan persoalan baru pada dirinya dan juga menimbulkan persoalan bagi orang lain, bahkan bagi banyak orang. Kita masih ingat ketika masa awal terjadinya pandemi COVID-19, bagaimana sekelompok masyarakat menyerbu toko-toko swalayan untuk memborong barang-barang kebutuhan sehari-hari. Atau kita masih ingat bagaimana perilaku masyarakat ketika menyongsong kenaikan harga BBM. Kepanikan masyarakat bisa menimbulkan antrian kendaraan bermotor yang begitu panjang. Padahal dengan memborong bahan pangan, berapa lama kita dapat bertahan hidup oleh karenanya? Atau ketika kita langsung membeli BBM secara serentak, berapa rupiah yang kita dapatkan? Alih-alih ingin mendapatkan manfaat yang kita dapat, justru persoalan baru. Sebab ketika bahan kebutuhan pokok diborong habis, itu berarti ada orang lain yang mengalami kesulitan untuk mendapat kebutuhan pokok yang diperlukan. Kecemasan yang berlebihan, apalagi membiarkan kepanikan menguasai hati dan pikiran kita, akan membuat kita tidak akan berpikir jernih. Kalau kita berada di air yang keruh, kita tidak akan melihat sasaran-sasaran yang menjadi fokus penglihatan kita. Tetapi ketika kita tetap tenang di tengah badai, kita akan melihat dengan jelas simpul-simpul kusut badai kehidupan kita. Di dalam ketenangan kita dapat mengurai simpul-simpul yang melilit hidup kita dengan baik, sehingga pada waktunya kita bersukacita dan mendapatkan kekuatan yang baru yang berasal dari Allah. Oleh karena itu Amsal pasal 5 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kecemasan yang berlebihan akan membuat tantangan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya, dan kita akan melihat diri kita jauh lebih kecil dari kenyataannya. Sehingga ke-12 pengintai yang dikuasai kecemasan ketika mengintai tanah Kanaan melihat penduduk di sana seperti raksasa dan diri mereka seperti belalang. Itu yang dikatakan dalam kitab Bilangan 13 ayat 33. Sementara Kaleb di dalam ketenangannya berusaha mententramkan hati umat Allah Israel dan berkata, "Tidak, kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Dan ternyata benar, mereka yang dikuasai ketenangan dapat mengalahkan tantangan-tantangan yang menghadang perjalanan mereka. Kecemasan membuat kita kalah sebelum bertanding. Sebab kecemasan membuat semangat kita patah dan energi kita terkuras habis. Jadi tidak salah apabila pengkhotbah pasal 4 ayat 6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik dari 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila pihak pemerintah mengingatkan berulang-ulang bahwa akan terjadi resesi di tahun depan, resesi ini adalah resesi yang telah dialami oleh banyak negara, dan jangan kita melihat pemerintah sedang menakut-nakuti rakyat. Juga jangan kita berpikir bahwa tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah mengajak kita untuk waspada. Tetapi bukan berarti kita dikuasai kepanikan dan kecemasan. Kita tidak perlu membiarkan diri kita dikuasai oleh rasa cemas berlebihan, apalagi menjadi orang yang dikuasai kepanikan. Seorang yang tenang bukan berarti ia tidak peduli akan gelombang yang akan datang menghantam kehidupan ini. Seorang yang tenang adalah seorang yang mempelajari dengan jernih gelombang yang akan datang.
Sehingga bagai seorang peselancar ketika bakal gelombang semakin meninggi, ia diliputi kegairahan untuk menyongsongnya, sebab gelombang yang datang itu justru akan menjadi sumber kekuatan baginya untuk mencapai tepi pantai dengan penuh sorak-sorai. Bagi setiap orang yang dikuasai ketenangan, ia akan melihat peluang di balik sebuah tantangan dan gelombang. Tapi bagi setiap orang yang dikuasai kecemasan, ia akan melihat kemalangan di balik tantangan dan gelombang kehidupan. Dan apa yang dilihatnya itu ternyata menjadi kenyataan karena mereka kehabisan energi dan tidak bisa melihat dengan jelas simpul-simpul persoalan yang mendatangi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat mempelajari gelombang kehidupan yang akan datang. Selamat berselancar di atasnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.